Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda. Hari ini saya dan Anda mengkaji hadis qudsi. Ya. Nomor hadis berapa? Dua tujuh. Iya, 27. Nomor berapa? Kalau catatan saya 14 ya. Kalau catatan saya loh ya. Bab syirik kecil ya. Ini tentang tazkiyatun nufus yang nantinya saya dan Anda mempelajari dalam kitab Akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan baca.
Iya, itu ada di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, nomor hadisnya 951. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa ini? Kepada siapa? Kepada sahabat. Di mana para sahabat itu adalah banyak menjadi ulama. Mereka panutan kita. Surat 2 ayat 137, surat 4 ayat 115, dan surat 9 ayat 100. Para sahabat juga sebagai panutan kita. Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, di mana para sahabat ini sudah dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW masih saja mengkhawatiri terhadap para sahabat atas suatu perbuatan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul ashar. Lalu mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma syirku ashar. Apa itu syirik kecil? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala riya. Yaitu riya. Kalau Anda dan saya, mohon maaf ini, disebut orang sebagai orang yang riya, marah tidak? Marah itu. Padahal diri kita ini seolah-olah ikhlas, betul-betul ikhlas. Padahal untuk menuju ikhlas saja susahnya bukan main. Ya, ria juga begitu. Masih pamer. Kamu nasi bungkus berapa? 10. Saya 15. Bu itu siapa? Bu itu berapa? Bu itu berapa? 3. 3. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Di Surabaya itu. Ini viral. Di Surabaya. Kedung Sari. Ada tulisan setiap hari ya. Makan gratis. Disediakan untuk semua orang. Bebas. 100 orang. Memang sudah dijatah. Setiap hari dia jualan. Bukan jualan. Ya, menjajakan makanannya itu untuk 100 orang gratis. Jadi sudah begitu 100 entek memangnya. Memang sudah dijatah. Tidak perlu yang pakai banner-banneran. Ya, wis ndak usah. Orang akan mengenalnya dengan langsung. Ria. Maksud hati berkata baik. Apa daya salah kaprah. Orang akan menilai itu baik. Cobalah.
Ya, untuk belajar menjauh dari ria. Ria ini bagian syirik, maka syirik tidak berampun. Nanti kelak model yang begini ini akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana amalanmu yang kamu dulu pamerkan? Saya tidak pamer ya Rasul. Ya Allah. Wong Allah kok sampean bujuri itu? Tidak mungkin. Jadi menjauhlah. Dan jangan membuka pintu-pintu ria. Karena apa? Orang yang ria ini silahkan membuka Sahih Tarhib wa Tarhib yang juga kita pelajari. Di dalam kitab yang pertama bab ikhlas, orang yang ria dan rianya itu masuk 3 kategori. Salah satu dari kategori yang 3 ini, maka dia menjadi bahan bakarnya api neraka yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka jahanam. Yang 3 orang ini, jenis 3 orang inilah yang hati-hati. Sampai-sampai Abu Hurairah pingsan beberapa kali. Sudah tahu ya? Yang 3 itu? Nah, itu. Ya, kalau sudah. Itu saja hati-hati Anda dan saya. Wajibnya saya dan Anda jangan membuka pintu-pintu untuk syirik kepada Allah. Ada pertanyaan? Iya, betul. Iya. Jadi yang pertama diantaranya itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Lalu berbangga dengan apa yang dia pelajari. Lalu dihadapkan kepada Allah, kamu mendapatkan begini, ya, betul. Ya, tetapi kata Allah, kadzabta. Engkau pendusta. Engkau ingin disebut ustazah. Engkau ingin disebut ustadz. Sudah, kamu capek. Sudah kamu dapat. Kamu ingin disebut qori. Sudah kamu dapat. Selesai. Ya, campakkan masuk neraka. Yang kedua adalah orang yang mati di jihad fisabilillah. Ya, jihad. Tetapi begitu ditampakkan oleh Allah, maka dia senang, betul. Tetapi dikatakan oleh Allah, kadzabta, engkau pendusta. Ya, engkau ingin disebut pemberani, engkau ingin disebut pahlawan. Sudah kamu dapatkan? Habis sudah. Amalannya habis. Ya. Ria model begini nih, habis. Lalu yang ketiga adalah orang yang diberikan kepada oleh Allah kekayaan, lalu ia bersedekah di jalannya Allah. Seolah-olah bersedekah di jalannya Allah, dan memang disedekah. Tetapi hati manusia, ya, ditampakkan oleh Allah bahwa dia tentang surga kelak. Kemudian ya, saya pantas ya Allah bahwa harta saya untukmu. Akan tetapi kadzabta, sekali lagi kadzabta. Engkau ingin disebut sosiawan, engkau ingin disebut dermawan. Nah, sudah masuk neraka yang pertama kali sebagai bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah summa naudzubillah. Makanya tentang syirik ria ini masuk, dia akan menghapus amal-amal kita. Ya. Surat berapa itu? Bahwa syirik itu menghapus amal. 688. Terus 3965. Hati-hati itu ya. Alhamdulillah. Ini syirik. Jadi ria ini susah.
Susah. Ingin diri kita masih pengen dipuji itu mesti. Begitu selesai sedekah, selesai tutupi kupingnya sudah, pergi saja, wes klewes gitu saja. Ya, ayo ibu-ibu kita kumpulkan nasi bungkus ya. Kita akan menyantuni, ayo. Ya, tulisi si fulana sekian, si fulana B sekian, fulana C sekian. Wes nggak usah begitu. Hati-hati loh. Jadi selama ini saya dan Anda yang menganggap ikhlas lillahi ta'ala ternyata tidak. Dan itu masuk kategori syirik. Iya. Gampang. Sum'ah. Ingin didengarkan. Ya. Alhamdulillah barusan saja saya sholat duha. Mohon maaf loh ya Bu ya. Tadi WA-nya tidak saya balas. Saya barusan soalnya sholat duha. Sum'ah. Pernah itu ya? Hah? Iya wis ora usah jujure kebacut. Loh enggak lah. Maaf saya baru bisa balas. Selesai. Gak usah takoni anak aneh-aneh. Kemelaki sampean. Saya pernah dengar ada kawan kita yang bertanya tentang sugesti. Orang berobat agar sugestinya kepada. Itu bagian dari syirik. Ingat betul-betul saya dan Anda kalau ngobat hanya sekedar mengobati, bukan penyembuh. Saya dan Anda sebagai alat, obat yang kita berikan sebagai alat Allah lah sang penyembuh. Itu akidah itu. Akidah. Kalau Anda sudah menanamkan apa sih sugesti itu? Sugesti itu keyakinan dan yakin itu merupakan keimanan. Ya, harus Anda ajarkan yakin kepada Allah, Allah yang memberikan kesembuhan kepada Anda. Begitu. Semoga saja saya dijadikan Allah sebagai alat di dalam Anda menuju thoriqus syifa. Jalan menuju kesembuhan. Begitu loh. Iya. Apa? Oh, enggak boleh, haram. Selesai. Ya, saya juga bisa hipnotis orang kok. Hipnoterapi kok. Haram. Beres toh? Duh, kok haramnya di mana? Itu Anda sudah menanamkan sugesti. Sugesti yang Anda tanamkan itu keimanan. Selesai. Ya wis salah sampean wis gitu saja ya beres. Ya wis salah wis. Kayak apa wae salah? Mau fobia dari ketakutannya, bukan fobia loh. Ah wis itu salah. Wong aku ngerti ilmu kesehatan kok Yan, podo. Ya. Ya, hati-hati bisa.
Ingatkan diri kita akan ketauhidan kita, niscaya tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi mohon maaf sekali, wis yang orang-orang kata wis haram hukumnya. Anda pernah tahu UVC? Pernah lihat UVC? Iya. Empok Alpa sama Anwar disugesti haram. Ya. Haram. Ya, wis haram. Haramnya apa? Caranya yang haram. Kalau orang sudah memberikan keyakinan, sudah haram. Yang selain Allah haram sudah. Wis ya. Wis akal Anda yang penting sembuh. Nah, kalau yang penting sembuh itu urusan Anda. Bukan saja jadi Anda sebagai penyembuh, bukan Allah lagi. Wis itu saja. Haram, beres. Haram, sugesti haram. Syirik, semua sugesti. Makanya yang disebut sugesti itu apa? Keyakinan. Itu dulu Bu artikan. Dan keyakinan itu adalah iman. Kaya apa carane? Ya apa? Semuanya merasa sampai sedekah nasi bungkus juga karena Allah. Betul tidak? Betul tidak? Ikhlas seolah-olah kan? Ternyata realitanya sampai mesti mengulik-ulik. Itu sudah sifatnya setan. Surat 7 ayat 17. Surat 7 ayat 27. Agama ini mudah loh. Tidak usah dipersusah. Ya sama syiriknya itu. Kamandano. Ya, syirik. Ya. Apa? Tambah syirik. Iya. Loh, sebelah mananya? Astaghfirullahaladzim. Sampai niku perlu diketahui, ada dalil yang Anda harus ingat-ingat. Laukana khairon lasabakuna alaih. Saya ulang lagi, laukana khairon lasabakuna alaih. Saya ulang lagi, laukana khairon lasabakuna alaih. Sampai eling-eling itu yo. Jika itu perbuatan baik menurut Anda dan saya, namanya istihsan sebutannya. Ya, tentulah orang-orang sebelum saya dan Anda, yaitu para sahabat, wis ngelakoni. Paham ya? Tidak ada penyesalan itu kemudian diseminarkan seperti SQ. Ya, tidak ono. Apa? Lah ya salah, nek tekniknya salah, niat itu ya harus betul. Tujuannya harus betul, caranya juga harus betul. Wong menyesal kok jamaah, habis begitu korupsi lagi beres. Nangisnya ya di situ tok. Itu namanya persatuan koplakwati. Ya, yes. Ingat baik-baik, mensugesti orang itu tidak. Ini yakinnya harus mensugesti Allah semuanya. Allahus Somad, wis. Nak, belajar supaya pinter sebagai sarana ikhtiar. Ya, ibu tidak mengkhawatiri tentang kehidupanmu nanti ke depan. Tidak, ibu tidak khawatir. Soal dunia, ibu tidak mengkhawatiri. Kon ndak lulus sarjana ora apa-apa nak. Nek wayahe pangeran ngekeki sugih,
Allah memberikan kaya-kaya kok kamu. Gitu, harus yakin. Apa? Loh, bedakan ikhtiar sekedar. Sekedar ikhtiar itu. Ikhtiar itu hanya sekedar, tidak full ikhtiar toh. Tidak. Orang itu ada usahanya. Contoh sampean tak tanyakan, sampean punya mobil, lalu sampean mau jualan di mobil Anda. Ya toh? Bentuk ikhtiar, betul tidak? Ya kan? Anda minggir parkir di tempat daerah yang kira-kira rame, betul tidak? Dengan jualan begitu. Apa Anda dipastikan dengan begitu rezeki Anda mesti datang bawahnya? Lah iya wis beres. Anda cuman geder tok. Anda cuap-cuap. Yang saya jual ini nomor 1. Waduh, wis preketek. Wis enggak usah. Anda cuman disuruh geder tek, Allah yang mendatangkan rezeki. Beres. Ya. Selesai. Jadi makanya kemudian ada doa, ikhtiar dan doa. Hasilnya tawakal karena sudah terjadi, maka qadarullah, nggak usah menyesal. Hari ini dapat 2.000. Itu secara kacamata fisik. Tetapi Anda dan saya tidak mengerti apa yang namanya berkah. Itu. Ya. Nggak diperkenankan. Sekedar saja Anda usaha. Anak saya itu yang nomor 3 ini nggak usah ngecap orang lain. Ya, disuruh mamanya belajar. Anaknya pura-pura belajar. Anaknya itu ketakutan untuk tes. Takut anak saya. Nggak seperti nomor 1, nomor 2. Anak saya nomor 3 takut. Saya nggak ngomong, mamanya nyuruh, kamu harus belajar, dari mana kamu berhasil? Wes begitu. Saya tidak begitu. Perkara dunia, papa yakin kamu sukses. Papa cuma ingatkan kamu jaga sholatmu. Wes itu tok. Rezeki teko dewek nah. Jaga sholatmu. Beres. Sabar di dalam menjalankan sholat, beres. Dalilnya mana? Surat 20. Ayatnya 132. Betul. Silakan baca. Nah, mohon maaf, Anda mengkhawatiri anak-anak Anda hidupnya susah. Ya, secara finansial, secara ekonomi, maka Anda berdosa. Dalilnya mana? Surat 4 ayat 9. Jadi sampai milihkan mesti universitas yang bagus, biar pinter segala macam preketek. Supaya kamu nanti jadi orang, jadi anak sampean selama ini bukan orang kucing.
Lihat itu. Surat 4 ayat 9. Dan selesai. Jadi suruh istiqomah di dalam agama inilah yang betul. Saya dan Anda disuruh istiqomah. Surat Al-Fusilat, silakan Fusilat ayatnya 30. Ketemu? Sampai tanya saya dadakno. Lah nek kabeh tak dudukno nomere kabeh sampean kari ora apal-apalan. Ketemu? Ayatnya 30 apa? Ketemu? Sampean baca. Fusilat. Waduh, nah nanti kapan-kapan saya harus memberitahukan nama-namanya saja ya. Silakan buka surat Al-Ahqaf ayatnya 13. Ketemu? Al-Ahqaf. Jadi orang-orang yang bertauhid lalu istiqomah di dalam karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerjemahkan istiqomah itu ada 4, yaitu al-istiqomah finniyah. Yang pertama, istiqomah di dalam niat, kontinu, ajek terus menerus di dalam niat bahwa Allah itu Rabb-nya, Allah yang hak untuk disembah. Ya, istiqomah dalam niat, niat apapun, istiqomah dia. Lalu al-istiqomah fil qaul,
istiqomah di dalam perkataan. Wa qulu qaulan sadida. Istiqomah di dalam belajar jujur, belajar ngomong yang hanif, kalau tidak bisa kelakep. Ya. Yang ketiga, al-istiqomah fil afwal. Istiqomah di dalam berbagai perbuatan. Bahwa Allah. Yang keempat, al-istiqomah fil af'al. Istiqomah di dalam profesi. Oh, jadi profesi saja butuh istiqomah. 4. Maka selamat. Jadi Anda sedekah segala macam itu istiqomah saja. Sehingga Anda lepas sudah, tidak punya pikiran apa-apa. Wong sudah ada buang kok. Ya, tidak perlu lagi nyontreng miliknya orang, nengok miliknya orang. Si A itu ngasih berapa ya? Diam, cep kelakep. Lihat diri pribadi. Ada pertanyaan. Kurang 4 menit baru masuk season kedua. Sampean nopo sih penggawean sampean? Oh, ya wis, istiqomah dalam kedokteran Anda. Hanya saja saya sudah ingatkan bahwa yang menyangkut hajat orang banyak, hasilnya itu adalah buruk. Gitu ya. Jadi, kalau Anda banyak diperlukan oleh orang lain, maka janganlah memberikan tarif hobis sebutannya. Lah iya, sampean kan sudah ditentukan toh. Sampean praktek di rumah ndak? Buka? Tidak. Ya wis nek gak ya wis terserah kono. Jadi penghasilan sampean prosentasenya dipotong toh? Iya. Iya toh? Iya, lah iya dicatat. Iya toh? Kan tarifnya sudah ditentukan sana toh? Lah iya. Sama dengan servis sepeda motor toh. Ya. Kalau praktek sendiri, mohon maaf ini ya, orangnya itu sampai lihat nek teko nggawa Mercy, ya toh? Lalu Anda memberikan profesi Anda besar lumrah. Tapi kalau dia bawanya Mercy-Kill, ya rendahkan. Wis gitu toh. Jadi sampean cuma memerinci ini harganya kawat jemurannya 12 juta. Ya, ini untuk giginya 13 juta, 25 juta. Wis terserah sampean ngasih saya berapa. Wis gitu toh. Apa? Lah tandane, mohon maaf, pindah-pindah ya. Pindah-pindah dari sini ke sini, gitu ya. Lebih baik loh. Maka ada something wrong. Paham ya? Ada sesuatu yang salah dari dirinya. Iya benar, nanti dinilai. Nanti oleh HRD dinilai, bukan pengalamannya. Kamu berpengalaman A, B, C, D, E. Bukan kamu pindah-pindah, ini ada apa? Ayo mesti. Tidak ada kecap nomor 2. Semua kecap nomor
Satu. Ya, perkara dunia ini jangan dikhawatiri. Nggak usah khawatir soal dunia. Apa? Lalu terus nek di dunia terus sampean nggak dijamin dah sama Allah. Iya, rizki yang, iya bukan banyak loh ya. Rizki yang, karena rizki sudah ditentukan, arba'in. Mati sampean saja ditentukan kok. Terus nyari apa sampean? Sampean lupa kalau sampean ini diciptakan untuk apa sih? Selesai. Ono sampean dituntut bahwa sampean mesti jadi insinyur? Ono enggak? Enggak. Sampean lahir coer Islam enggak? Islam ya? Begitu Anda lahir coer atau masuk Islam, bagi mereka yang dulunya tidak Islam, Anda sudah diwajibkan untuk berhaji. Betul tidak? Betul tidak? Beban itu Anda. Tetapi realitanya di dalam kehidupan Anda, kaji itu belakangan, Le. Sing penting tuku omah dhisik, beli rumah dulu. Lalu apa? Mobil, Le. Lalu apa? Engkau kaji belakangan. Padahal ada hadis yang menerangkan jika Allah memberikan engkau kesehatan 5 tahun, baik sehat jasmani maupun sehat rezekinya, lalu engkau tidak datang ke tanah suci, artinya tidak daftar, maka Allah tidak mengindahkan engkau ketika engkau berada di sana. Hadis qudsi nanti ketemu, sahih hadis qudsi ini. Saya bisa ngontrak, Bu. Sampai buka, mohon maaf, kitabnya Ustadz Yazid. Ya, dunia ini ya laksana bangkai kambing. Sampai buka, nanti ketemu sana. Saya dan Anda ini disibukkan dunia. Saya ini sarjana ekonomi dodolan kopi. Orang-orang hubungannya karo sarjana saya itu. Apa saya menyesal? Katanya istri saya, obongen pisan. Sarjanamu gua apa? Wis obongen ora apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya bilang begitu. Ngapain susah-susah? Allah akan mengubah nasib manusia jika manusianya itu mau berubah. Itu perkara harta dunia tadi surat 4 ayat 9 sampai inget-inget itu. Itu ya. Sampai buka akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang. Fifty-fifty. Iya, ikhtiar dan doa. Beres toh? Nah, suruh belajar agama, wis beres. Tidak perlu. Alat itu nanti jalan sendiri, dari dunianya suruh jalan sendiri. Mohon maaf, TK salah loh ya. TK salah dan SD kelas
Tiga, salaf. Yang salaf loh ya. Tidak ditekankan mereka itu bisa berhitung. Tidak ditekankan mereka itu bisa baca tulis. Tidak ditekankan. Apa sih yang ditekankan? Mereka bahagia dan senang menikmati masa kanak-kanak mereka. Alat itu akan datang dengan sendirinya. Sampai harus yakin kepada takdir yang Allah sudah katakan. Beres. Jangan dijejeli segala macam. Ya. Nah. Kakak saya, kakak kandung, tidak usah ngereken orang lain. Kakak saya, kakak kandung saya, laki-laki. Manajer di perusahaan swasta di Serang, Kabupaten Serang, Bojonegara sana. Pensiun dapat 1,6. Tidak ada dapat lagi, 1,6. Kasihkan. Merasa dirinya bahwa dia mencukupi semuanya. Dengan 1,6. Wes, duit segitu. Habis dikerikiti loh, jalannya banyak. Yang ngerikiti itu ustadznya sendiri. Sekarang nggak punya apa-apa, istrinya kerja, bikin apa? Serabi. Padahal dulunya menteng kelek. Allah semuanya. Terus apa yang Anda banggakan? Kita datang dalam keadaan telanjang, kembali dalam keadaan telanjang, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kok somsek? Kok ngejar dunia? Apa yang dikejar? Makanya al-fitnatu ummati al-mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnahnya umatku ini al-mal. Apa? Harta. Padahal mesti dijamin sugih. Mesti dijamin. Kok Anda khawatiri? Ada lagi pertanyaan. Wis perkara dunia jangan Anda khawatiri. Apa? Yang berkah? Apa, Bu? Yang berkah itu cuman halal. Wis tok. Dan halal bukan menurut Anda, tetapi menurut Allah dan Rasulnya. Bukan menurut Anda loh ya. Kalau menurut Anda, mohon maaf, pelawak yang kaya-kaya itu halal. Penyanyi yang kaya raya, yang menjadi diva, halal. Tidak. Pikiran sampean dan saya, halal itu pokoknya gak nyolong begitu. Padahal bukan demikian, nurut Allah dan Rasulnya. Ya, baru berkah. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf loh. Saya berkah itu, yang saya rasakan, pengalaman pribadi. Sekarang ini mohon maaf loh Bu, mohon maaf sekali. Dalam sehari hitung-hitungan, sehari belum tentu saya dapat 5.000 rupiah. Belum tentu. 5.000 rupiah itu loh, belum tentu saya. Belum makan saya, belum ngasih keluarga saya. Tapi saya diem. Saya tidak hitung-hitung, saya tidak nutup-nutupi. Ada saja jalan. Ya, ada saja jalan. Berkah. Ya cukup. Saya pernah tidak makan 5 hari. Sama sekali. Nyumung cuman air putih tok kembung. Hari ke-6, ya, ada saja yang ngasih. Loh betul itu. Wis pokoknya enggak usah mengeluh.
surat Al-Ma'arij, surat 70, ayatnya 19 sampai 21. Wis itu, sampean betul-betul itu. Ingat-ingat itu. Sukses Anda. Ketemu berkah itu. Tadi berkah itu bukan jumlah, Bu. Ada saja jalannya Allah. Makanya askan. Kalau sudah askan, maka ketenangan itu di dalam hati. Ketentraman, maka Anda dan saya mencari ketentraman hati. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah, tenang. Apa Bu? Sana Al-Ma'arij. Ayatnya 19, 20, 21. Nah, itu ya. Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh. Terus. Nah, nek susah keluh kesah lagi. Keiapi ya keluh kesah. Yang pertama umum, yang kedua khusus, terutama dikhususkan yang kedua. Kemudian nah, hitung-hitung. Engko nek dikasih no ustate 500.000. Wah, ngono tok 500.000. Repot ya. Ngasih keluarganya, ngasih saudaranya, 50 ribuan itu pun. Kan tadi sudah dikasih sama tante, 50 ribu loh. Besar itu. Ya, nek niat begitu ndak usah ngasih. Beres toh. Ya. Itu diantaranya, Bu. Jadi untuk cari berkah, jangan mengeluh. Wis dikasih urip, dikasih ambekan, seneng. Beres. Ya. Tenang-tenang saja. Ingat yang sudah mati, lupa caranya makan. Lupa caranya pulang ke rumah. Ya kan? Orang mati itu. Lupa caranya bernafas. Orang mati itu. Susah. Akhlak sekarang. Apa? Kikir di dalam sedekah. Sampai buka surat 4 ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu tidak mendukung Allah, tetapi Allah yang mendukung mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka berbuat sunnah, ini dipuji dengan hati manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ikir di dalam mengingat Allah sangat sedikit. Zikir dalam mengingat Allah. Sekarang surat 9 ayatnya 67. Surat apa? Iya. Ada enggak yang nyuruh orang berbuat mungkar, mencegah yang ma'ruf, merasa dirinya nyuruh begitu? Ada enggak? Enggak ada. Lalu kemudian silakan teruskan. Ya, mereka mengucapkan mereka telah berdoa kepada Allah, maka Allah berdoa mereka pula. Sesungguhnya orang-orang yang munafik
Lihat mereka menggenggam tangannya. Apa mereka tidak nyumbang? Nyumbang bahkan banyak. Tetapi tidak di jalan as-sunnah. Gitu loh. Contoh, menyumbang kepada hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, apa akibatnya? Ya itu tadi, nyumbang. Maka disebutnya fahuwa roddu, maka ia tertolak. Sampean dagangan itu bagus tidak, Bu? Jual beli bagus ya? Halal enggak? Jual beli yang barang-barang yang halal, makanan segala macam, boleh enggak? Boleh. Tetapi sampean salah di tempat. Sampean jual belinya di masjid, maka haram. Silakan fotokopiannya sudah, Bu. Tetapi masih dilakukan. Mumpung ngaji jual beli di masjid. Haram. Dalilnya situ ada. Apa? Halamannya di mana, Bu? Di mana? Sana kan? Dekatnya mobil itu toh? Ah, nek sampean jual beli. Tapi nek sampean itu serah terima nek sing cari yang ayub-ayuban di daerah sini. Nyiup ora oleh. Ya. Jadi nanti saya peyeknya sudah tidak boleh. Ya, nanti saya peyeknya yang satu, tidak boleh. Metuwa dhisik baru ngomong. Gitu ya. Wis padha nek jenenge transaksi ini nang masjid ora oleh. Sampeyan waca ta dalile, aja didelok itu. Walaupun setelah pengajian, tapi ini daerahnya, lain nek sampeyan transaksinya di rumahnya Bu Dokter di galaksi sana bebas. Ya, mau di kamar mandi silahkan urusanmu kono. Ini masjid. Jelas ya? Yang disebut masjid bukan halaman masjid. Bangunan masjid itu bangunan surat piro? Surat 18 ayat 21. Jadi jangan baik menurut diri Anda. Itu tadi berkah enggak berkah. Kalau lihat itu dalilnya. Ada masjidan, ya. Surat 18 ayat 21. Nah, bangunan itu masjid untuk beribadah. Sampai baca Qur'annya kan itu masjid, iya kan? Masjid, bangunan. Loh, halaman. Halaman itu bukan masjid. Ya, wis, dadi nek sampean anu dodol kono. Nang ngene mobil kono lho, ya putih kono. Ya. Ayo. Ada pertanyaan? Akhlak. Anda sudah pegang, termasuk dilarang mengumumkan kematian.
dilarang mengumumkan barang yang hilang. Ora oleh. Dalilnya ada di situ kan. Makanya terjadinya persatuan Islam, ada persatuan Islam? Ada? Sampai buka, baca, yuk. Tentang persatuan Islam. Ada ketemu? Sampai baca. Sampai baca persatuan Islam, persis. Moco aja angeli rek. Yuk. Iya, ahlu sunnah mulai pertama. Saya nggak bawa buku, cuman saya hafal saja, yuk. Sing ketemu moco, beres toh? Iya, wala tafarroku. Terus, jangan bercerai-berai. Miki ora jalan ya. Ya teruskan. Iya. Ya teruskan. Nah itu diantaranya ya. Jadi memecah belah agama menjadi golongan-golongan itu bagian dari syirik. Teruskan. Terus. Teruskan. Pelan-pelan. Nek sampai situ pelan-pelan. Ayo mulai pelan-pelan yuk. Nah, kenapa pakai itu? Ingat persatuan itu dasarnya Al-Quran, As-Sunnah As-Sahih, dan menurut bifahmi ala salafus salih. Teruskan. Maka kalau berdasarkan itu tadi ayat-ayat yang Anda baca, maka sesiapa saja yang tidak berpegang kepada 3 prinsip ini, maka akan berpecah belah, maka persatuannya nisbi. Nggak akan bisa bersatu.
Nisbi itu relatif Bu ya. Nggih. Relatif. Tidak akan bisa bersatu. Jadi saya boleh nggak ngaji Quran dan sama hadis? Itu urusanmu. Sing penting ngajine nek kepin bener kudu bifahmi ala salafus salih. Itu loh tadi, dengan pemahaman. Itu enggak rancung. Dengan pemahaman, difahmi, itu dengan pemahaman. Jadi bukan pemahaman Anda dan saya. Selama ini saya ngaji dan saya ini rata-rata ngaji menurut pemahaman diri pribadi masing ora oleh. Tuh. Jadi kalau nurut diri pribadi masing-masing timbulnya al-ngeyelu. Ya, al-bangkangung. Walaupun Anda ngaji 18 tahun, ya tetap aja ngeyel dan bangkang. Kalau tidak bifahmi ala salafus soleh. Oh no lo, ya. Amin tanya. Itu sampean garis bawah itu ya, sampean coretin. Sampean garis bawah kalau pegang pulpen. Oh sudah dibold. Wah, wis alhamdulillah ada yang membantu dengan bold, semoga saja Allah memberikan pahala kepada mereka yang membold gitu. Ya, gitu. Ngono tok wis oleh pahala. Jadi ngaji kemana-mana silahkan asal bifahmi ala salafus salih. Tabi'i. Yang terpenting dari sahabat saja sudah ilmu itu sudah. Karena Qur'annya sudah jelas surat 2 ayat 137. Ya, surat 4 ayat 115 dan surat 9 ayat 100. Itu sudah jelas itu. Yes. Kalau tidak ada bifahmi alasan, mesti bikin kelompok-kelompok. Mesti bikin kelompok-kelompok. Makanya tadi disebutkan ya oleh dalil itu tadi. Ya wis jelas ngono sudah diperjelas lagi, wis gak usah diperjelas. Ya, enggak usah diperjelas. Pokoknya kita ini muslim, semua orang muslim saudara. Perkara berbeda itu karena pemahaman mereka ngajinya yang berbeda-beda. Tidak bisa bifak. Kalau bifakmi ala salaful ummah, salafus salih, saya dan Anda tidak mengenal yang di Yordan tetap sama. Tidak mengenal yang di Saudi tetap sama. Karena apa? Bifahmi ala salafus salih. Dipersatukan semuanya. Ya apa? Iya terus apa? Oh, sahabat banyak. Ya boleh. Wong sahabat itu mesti dijamin kok. Misal, nek saya sakit gigi, ya, problem saya cuma sakit gigi tok, saya datangnya yang saya kenal ke Ustazah Aan, dokter gigi Aan. Padahal ada dokter Neni, ada dokter Nani, ada dokter Nani. Ya tak? Saya berpegang teguh kepada mereka semuanya, boleh nggak? Boleh kepada dokter Antok, boleh nggak? Ya boleh, beres. Asal perkara gigi. Nggak, karena ahlinya ahli. Beres. Gitu ya.
Sampai nurut Ibnu Abbas tok boleh. Wis mesti dijamin. Apa para sahabat berselisih? Tidak. Tidak, mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Asal hadis yang mereka bawa itu sahih secara sanad. Ayo kepada buku. Halaman berapa? Nah, contoh tak tutup no. Ya, tak tunjukkan sampai. Zikir ba'da sholat itu masuk Bukhari. Nomor hadisnya 844 dan 846. Ya, Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah berzikir ba'da sholat. Ya, itu dari Ibnu Abbas secara keras. Berzikir ba'da sholat secara keras. Kawan-kawan kita yang berzikir ba'da sholat secara keras karena alasan dalil itu. Gitu ya. Menurut Kanjeng Nabi enggak mereka ini? Menurut ya? Wong Sahih Al-Bukhari. Lalu sampai dan saya tidak mengeraskan pada saat zikir pada saat ba'da sholat. Pegangan sampai nopo? Ayo. Mana? Kita kan tunjukkan. Surat 7 ayat 205. Ketemu? Surat apa? Nanti saya yang akan datang nggak pakai nomor ya. Belajar. Oh, nomor, golekin nomor terus gampang. Kudu apal, Fusilat, wis ngerti. Sing dihafalno Yasin 36 wis ngono tok. Al-Fatihah 1. Al-Baqarah 2 wis beres. Ya kan? Anas apa ya? Oh 114 baru mungkin ya. Masih mikir dhisik. Sudah ketemu? Iya. Ulangi lagi dan dengan tidak. Ulangi lagi. Teruskan. Rungokkan itu. Itu dalilnya secara kok terjadi tabrakan, yang satu tidak boleh keras-keras, yang satu kok kan seolah-olah bertentangan, betul tidak? Ya kan? Mari saya dan Anda lihat. Dalilnya tadi yang dibaca ukhtu tadi, Al-Qur'an, Al-Hadis, As-Sunnah, dan bifahmi ala salafus salih. Ya? Al-Qur'an jika berbeda dengan Al-Hadis yang diambil, benar tak? Ya, benar? Nah, ya, kalau Al-Quran berbeda dengan Al-Hadis, maka diambil yang Al-Quran. Lah tapi itu hadisnya sahih. Ya tak? Sahih Al-Bukhari nomor hadisnya 844, 846. Wong sahih aja. Harus diambil dua-duanya dong. Ya tidak, makanya harus bifahmi ala salafus salih. Berdasarkan bifahmi ala salaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir keras itu hanya 3 hari. Ya,
Untuk apa? Mengajarkan formula bagaimana cara berzikir ba'da sholat. Hah? 3 hari dari mana? Ngajarkan. Makanya buka Fathul Bari tentang hadis nomor itu. Itu supaya tahu salafus sholih begitu. Tetapi ada nggak zikir-zikir yang dikeraskan? Ada. Contoh talbiyah dikeraskan. Betul nggak? Anda umroh kan talbiyah dikeraskan. Takbir idul idain, ya kan? Dikeraskan. Habis witir dikeraskan. Bacaan sholat yang siri kapan dikeraskan? Pada saat apa? Bukan, maksud saya bacaannya kalau subuh, maghrib, isya itu kan jelas-jelas dibaca keraskan untuk Fatihah sama surat, betul tidak? Bacaan selain itu yang dikeraskan sedikit dikeraskan itu di mana? Mana sampai ada dalilnya takbir dikeraskan itu mana dalilnya? Lah imam langsung takbir dikeraskan sampai nopo dikeraskan? Di mana sampai mengeraskan bacaan-bacaan sholat itu? Ayo, di mana? Orang ngerti sifat sholat Nabi padahal sudah diajari, yaitu pada saat tahiyat. Oh iya, sampai wocok. Jadi baca tahiyat itu agak sedikit at-tahiyatulillah. Jangan at-tahiyatulillah mubarakatus. TK itu sampai. Lah iya, tetapi pelan-pelan ning suarane jangan sampai sebelah sampean kerungu. Biasa at-tahiyatulillah mubarakatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pelan-pelan. Nek imam mojone ada kan pakai mic dianya. Nek sampean kan ora pakai mic. Ya enggak? Nah, wis beres toh. Kabeh bacaan di situ. Ya, sampai buka lagi sifat sholat Nabi. Apa Bu? Ba'da sholat witir subhanal malikil. Wis itu toh. Doa itu zikir bukan doa. Terus dikeraskan lagi meningkat ketiga subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikatu wa. Itu lebih keras lagi sedikit, habis gitu selesai. Baca lagi. Ya. Oh, itu ada dalil-dalilnya. Jadi kapan mengeraskan itu ada dalil-dalilnya. Ya. Sampai gak nyekel ini tazkiyatun nufus sampean ya. Saking banyaknya pertanyaan. Ini akhlak Rasul, masanya adab, dan adab itu lebih tinggi dari ilmu loh ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, termasuk mohon maaf Anda sudah tahu dalil, sudah tahu ilmunya. Tetapi Anda kemudian jual beli di masjid, tandanya Anda tidak beradab. Tuh, harus jelas itu. Adab itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Sampai pinter ngwajine kaya apa nek gak duwe adab percuma. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk akhlakul karimah, pengumuman.
Ada ustadz di masjid mengajar ngaji begini. Nanti selesai ngaji saya, baru saya dagangan minyak wangi ya. Ini dagangan saya. Ya ndak oleh. Ya. Kongkon buka endi bukune. Sampeyan cuman mantuk-mantuk tok. Ya, mantuk-mantuk tok sampean. Ngendi bukune? Sampeyan maca Sirah Nabawi ngendi wae sampeyan pakai? Kebanyut itu. Ya. Sampeyan selama ini cuman dibujuki tok tanpa pakai dalil. Ya, ngendi dalile, Bu? Tolong tunjukkan, tak enteni sampai jambul wangen. Oh, tak enteni. Kemarin di At-Taubah juga begitu, ada yang bertanya kepada saya. Sendal itu, saya cerita tentang sendal yang dibalik sama marbotnya, ya tak? Nggak oleh. Dengarkan itu kajian saya. Orangnya kemudian kurang sependapat dengan saya. Nggak apa-apa, sampai nggak sependapat. Tak bilangin, sampean tunjukkan dalilnya kalau para sahabat pernah melakukannya. Saya gitu kan. Alasannya khairun nas manfaulin nas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sampai baca dalil itu, jangan secara umum. Terusannya, tak tunggu sampean. Tak gitu kan. Jangan dipotong, nek sampean motong-motong hadir, wong sampean nggak pinter kok motong-motong dalil. Ada kelanjutannya, termasuk tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak kelihatan. Betul tidak? Ada yang begitu toh? Tangan kirinya jangan sampai kelihatan, itu dipotong. Dalil itu. Dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dalilnya begitu. Dan mulailah ya kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Gitu loh. Kalau begitu nyah-nyoh kepada keluarga, itu kan tidak ditampakkan. Memberikan kepada istri tampak. Tangan kanan tampak, tangan kirinya juga kelihatan. Maksudnya itu rata-rata istri tidak karena sudah kebiasaan merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Itu yang disebut tangan kiri tidak kelihatan. Gitu loh. Ya, jangan kemudian wong tangan enggak ada matanya, dari mana bisa kelihatan. Jadi di harfiahnya itu keliru pemahamannya. Harus difahmi ala salafus sholih. Ada lagi pertanyaan? Iya. Karena tidak bisa bedakan kapan adab dan kapan ilmu. Paham? Nah, kalau makan pakai tangan kanan, ilmu apa adab? Adab. Lah nek sampai meninggalkan adab, mohon maaf, sudah ada dalilnya. Rasa malu sebagai pangkalnya iman. Ya, salah satu dari cabangnya iman itu malu. Kalau kamu tidak punya malu, maka terserah padamu. Orang langsung tiktokan. Itu tidak punya malu. Urat malunya sudah putus. Tiktokan itu. Ikut-ikut nebeng anak. Ikut-ikut tiktokan. Sudah jelas itu. Oke. Nah, jadi hati-hati, harus difahmi ala salafus. Di At-Taubah saya itu disender kamera. Pakai kamera pertama kali. Saya minta tidak. Silakan ustadz yang lainnya sampai sender, silakan. Kenapa? Ada dalilnya. Ya,
ternyata dimasukkan kepada IG. Apa IG ku ora ro aku. Ya, pokok jarine IG ngono jarine. Ketika saya kemarin santri saya yang gantikan saya, Ustadz Lesmana, hafizahullah ta'ala, ya, menggantikan saya di IG. Dimasukkan ke IG, di sender, bangga masuk. Oralah dalil. Ya, zuhudlah dari dunia untuk tidak dikenal. Belajar. Buat begitu itu. Oke, sampai di sini ini namanya adab tazkiyatun nufus ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.